Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Movie YZ. Pada video kali ini, kami akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Mulan. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film live action Mulan diadaptasi dari animasi berjudul sama pada tahun 1998. Film ini bercerita tentang seorang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Sebagai seorang anak, Mulan dibebani tugas untuk membawa kehormatan bagi keluarganya. Bagaimana perjuangan Mulan selanjutnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Pertama-tama, scene dibuka dengan seorang gadis kecil yang sedang berlatih bela diri. Diketahui, gadis kecil ini bernama Mulan. Ia memiliki Qi, yakni energi kehidupan yang tak terbatas, yang seharusnya hanya laki-laki yang boleh menggunakan Qi, sedangkan perempuan harus menyembunyikan Qi-nya tersebut, atau ia akan mendapatkan malu, tidak dihargai oleh penduduk sekitar, diasingkan, bahkan lebih parahnya disebut sebagai penyihir. Dan dari sinilah petualangan Mulan pun dimulai. Film dibuka dengan sekelompok orang-orang berpakaian hitam bernama Tentara Lawrence menyerang suatu desa. Mereka dibantu oleh seorang perempuan yang memiliki Qi yang sangat tinggi, atau biasanya mereka menyebutnya sebagai penyihir. Scene berganti di kerajaan Kekaisaran Cina. Di dalam kerajaan tersebut terjadi pengaduan akan penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Lawrence, dan hanya satu prajurit yang selamat. Namun, dia bukanlah prajurit kerajaan. Dia adalah seorang wanita yang diperlihatkan di awal scene. Wanita tersebut mampu menyamar menjadi siapapun, sehingga dia bisa melakukan mata-mata. Karena penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Lawrence, Raja pun memutuskan untuk melakukan penyerangan kembali dan menambah jumlah prajurit, yang mana prajurit tersebut berasal dari satu orang pria dalam satu keluarga. Pesan raja tersebut telah sampai di desa-desa, termasuk di desa tempat Mulan berada. Sesuai perintah raja, setiap keluarga akan menyerahkan satu pria untuk ikut dalam peperangan. Dan disinilah permasalahan keluarga Hu, yakni keluarga Mulan bermula. Di dalam keluarga Mulan hanya terdiri satu orang pria, yakni ayahnya. Namun, ayahnya memiliki cedera di kaki. Cedera tersebut ia dapat dalam pertempuran sebelumnya. Karena hal tersebut membuat Mulan, saudari, dan ibunya sangat khawatir karena cedera ayahnya tersebut dapat membuat ia tidak bisa kembali ke keluarganya. Maksudnya ini gugur dalam peperangan. Karena Mulan tidak mau ayahnya celaka, ia secara diam-diam menggantikan peran ayahnya untuk berperang tanpa memberitahukan ke keluarganya. Sehingga sangat jelas pada pagi harinya keluarga Mulan sangat terkejut
dikarenakan Mulan telah pergi menuju kamp para prajurit. Saat Mulan telah sampai di kamp para prajurit, ia mulai berlatih seni bela diri dan berlatih bertarung. Dan pastinya, ia tetap menyembunyikan identitasnya sebagai seorang wanita. Selama melakukan pelatihan, diketahui di sini, walaupun Mulan seorang wanita, ia adalah prajurit yang sangat kuat dan paling tangguh dibanding prajurit pria lainnya. Hingga waktu peperangan pun tiba. Mereka bertarung melawan tentara Lorraine dan berhasil mengalahkan mereka dengan bantuan Mulan, karena ia berhasil meruntuhkan salju di permukaan gunung dan salju tersebut menimpa para musuh. Di scene ini juga diperlihatkan pertarungan antara Mulan dan wanita penyihir di awal film. Wanita tersebut mengetahui bahwa Mulan berpura-pura menjadi seorang pria dan mengatakan kepada Mulan bahwa Mulan seharusnya mengungkapkan identitasnya jika ia adalah seorang prajurit yang jujur. Penyihir tersebut meninggalkan Mulan setelah ia menyerang Mulan dan membuat Mulan pingsan. Setelah terbangun, Mulan terpikir akan perkataan penyihir tersebut tentang seorang prajurit yang jujur, sehingga ia mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan jati dirinya di hadapan para prajurit lain. Yang mana setelah dia mengungkapkan kebenarannya akan identitasnya sebagai seorang wanita, ia pun diusir dari kamp prajurit. Namun, tak lama kemudian Mulan kembali ke kamp prajurit karena ia mengetahui tujuan sebenarnya tentara Lorraine, yakni mereka ingin menaklukkan kerajaan Cina di kota utama dan ingin membunuh raja, dan bukanlah melakukan pemberontakan di desa-desa. Pemberontakan tersebut hanyalah pengalihan yang dilakukan tentara Lorraine. Dan setelah mereka diskusi, mereka pun menerima Mulan dan meminta Mulan untuk memimpin pasukan tersebut. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan antara para prajurit kerajaan dengan tentara Lorraine. Hingga suatu ketika di dalam kerajaan Mulan yang sedang mencari raja untuk melindungi beliau, tidak menemukan keberadaannya. Yang malah ia temui adalah penyihir wanita yang kagum serta takjub akan kehebatan Mulan yang bisa diterima dan dijadikan pemimpin para prajurit pria. Karena hal tersebut, penyihir tersebut sadar akan kesalahan jalan yang telah ia lalui. Ia pun membantu Mulan untuk mengetahui keberadaan rajanya. Ia mengiringi Mulan ke markas tentara Lorraine karena raja ditahan di tempat tersebut. Sesampainya mereka di sana, pemimpin dan tentara Lorraine kesal karena telah dikhianati penyihir tersebut, sehingga ia melayangkan panah menuju Mulan. Namun, penyihir tersebut merelakan dirinya mati dengan melindungi Mulan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Mulan dan pemimpin Lorraine tersebut. Di dalam pertarungan tersebut, Mulan kehilangan pedang kebanggaan milik ayahnya karena pedang tersebut jatuh ke lahar yang panas. Pertarungan pun dilanjutkan dan berakhir ketika pemimpin Lorraine tersebut meninggal terkena panah yang kembali kepadanya. Film pun selesai
dengan Mulan kembali ke desanya dan mendapatkan pedang baru pengganti pedang kebanggaan ayahnya yang hilang. Dan ia mendapatkan jabatan sebagai petugas pengawal kerajaan. Demikian ulas alur cerita dari film Mulan. Semoga terhibur dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.